Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, sahabat Smart Tani TV. Kali ini kita ketemu lagi dengan si ganteng ya sahabat Tani. Nah, si ganteng kali ini lagi makan ya sahabat Tani. Nah, kebetulan ada yang ngecek sound. Nah, si ganteng mulai peka tuh. Wow. Nah, dia sedang makan. Makanya kali ini jerami ya sahabat tani, jerami. Kemudian ini juga ada satu lagi ya, udah sama yang ini juga lagi makan. Memang ada beberapa kandang yang kosong, ini juga sama. Kita masih makannya ini dengan lahap, makan jerami ya sahabat tani. Nah, wah, si ganteng makanya selalu lahap. Nah, untuk memaksimalkan pendapatan dari budidaya ternak sapi, tentunya kita harus memanfaatkan hasil-hasil limbah dari sapi ini menjadi sesuatu yang berguna ataupun bermanfaat ya. Nah, salah satunya yaitu pemanfaatan kotoran sapi sebagai pupuk organik ya sahabat tani. Nah, dan kita akan lihat seperti apa sih proses pembuatan pupuk organiknya ya. Nah, sementara ini, ini pupuk organik yang dihasilkan dari kotoran sapi yang tadi ya sahabat tani. Nah, ini si kotoran sapi ini kita kumpulkan dari sana ya, dari kandang, kemudian kita olah di sini menjadi pupuk organik, tentunya dengan bantuan M4 ya sahabat tani. Nah, ini masih bentuk yang cukup agak kasar ya, nanti kita haluskan pakai alat ini ya sahabat tani. Nah, dimasukkan ke sini sehingga menghasilkan pupuk organik yang halus. Nah, ini masih udah bagus ya, tinggal diaplikasikan. Dan di sini juga kita mengembangkan padi sawah organik ya sahabat tani. Nanti kita akan lihat ke lahan ya. Nah, ini tadi awalnya memang dari sapi, kemudian kita olah pupuk organiknya, kotorannya menjadi pupuk organik, dan pupuk organiknya kita gunakan untuk bercocok tanam, baik itu sayuran ataupun pangan, dan salah satunya tanaman padi sawah ya sahabat tani. Nanti kita akan lihat lahannya ya, lahan pertanian organik dari memanfaatkan limbah ternak ini gitu. Jadi penghasilan petani bukan hanya dari ternaknya berupa sapi, kemudian penjualan dari pupuk organiknya, kita juga mendapatkan nilai lebih atau dari proses budidaya padi organik ya sahabat tani. Nanti kita akan lihat lahannya ya. Nah, sementara ini area padi organiknya ya sahabat tani. Meskipun sekarang ini sedang proses pengolahan lahan, ini ada traktor juga di sana, sebelah sana ada persemaian. Dan lahan ini memang sudah tersertifikasi juga ya oleh Inofis ya sahabat tani, bahwa ini memang parikesit organik area ya sahabat tani. Tentunya yang tadi kita memanfaatkan kotoran ternak menjadi pupuk organik ya, kita aplikasikan di sini gitu. Kita aplikasikan di sini, di lahan ini, sehingga lahan ini setiap musim, setiap tahunnya akan terus semakin subur ya. Di sini tidak menggunakan pupuk kimia ya sahabat tani. Sementara untuk hasil ini kita tidak kalah, bukan tidak kalah ya, memang tidak kalah dari pupuk kimia ya sahabat tani. Area ini produksinya sangat tinggi, kemudian kualitas berasnya juga beras organik, residunya itu sangat minimal sekali, tidak ada residu pestisida ataupun residu kipik ataupun dari cemaran pupuk kimia ya sahabat tani. Nah, saat ini saat proses pengolahan, dan kalau untuk sahabat tani mau lihat, sahabat tani, saya juga pernah upload yang panen padi organik yang mapan P05 ya, yang ini ya sahabat tani. Sahabat tani bisa cari saja di channel Smart Tani TV ini. Kalau mau nonton ya silahkan tonton seperti apa pertumbuhannya. Dapat dilihat pertumbuhan juga sangat luar biasa.
Nah, mungkin nanti kita akan lihat juga hasil dari produksi padi organik ini ya sahabat tani, yang awalnya memang dari tadi ternak, kemudian sekarang padi organik, dan sekarang hasilnya. Nah, dengan integrasi itu keuntungan petani ternyata lebih berlipat gitu ya. Selain tadi dari peternakan, juga dari padi organiknya. Padi organik itu memiliki harga yang lebih tinggi ya sahabat tani dibandingkan dengan hari biasa. Termasuk berasnya juga lebih mahal dibanding dengan beras biasa. Hanya input produksinya, input produksi atau sarana produksinya itu lebih minimalis gitu. Jadi harganya, biaya produksinya lebih rendah dan keuntungannya lebih tinggi, dan harga juga lebih tinggi. Jadi keuntungan petani lebih tinggi selain dari ternak juga dari padi organik ini gitu ya sahabat tani. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa sih produknya yang dihasilkan. Stay tune terus ya, tetap di sini di channel Smart Tani. Selain kita menggunakan dan memanfaatkan pupuk organik dari kotoran sapi, nutrisi-nutrisi untuk pertanian organik, nah kita juga memanfaatkan pupuk organik cair ataupun JST, jamu sehat tanaman, dengan berbagai formulasi untuk menyempurnakan pertanian organik agar dapat mencapai produksi yang maksimal. Nah, seperti ini ya, salah satunya nih Double Power ya sahabat tani. Kemudian ada Nutri Gandari. Nah, ini untuk anakan padi kita menggunakan Nutri Gandari ya. Nah, ini untuk Wisanggeni ya, Wisanggeni juga ada. Kalau tidak salah ini pestisida nabatinya untuk penanganan hama dan penyakitnya. Nah, ada juga N15 gitu kan. Ini beberapa nutrisi yang memang diproduksi di sini ya sahabat tani. Nah, kemudian ini juga ada POC-nya ya sahabat tani, ini yang kita dibuat memang untuk pengembangan pupuk organik gitu. Kemudian ini juga ada proses fermentasi. Kemudian itu ada juga nutrisinya itu ya, nutrisinya ya sahabat tani. Nah, itu resep-resepnya gitu kan ya itu. Nah, itu ya sahabat tani sudah dicatat, dan ini proses pembuatannya. Kemudian juga ini masih dalam proses pembuatannya ya sahabat tani. Nah, jadi kita mengintegrasikan antara ternak tadi ya, si ganteng, kotoran ternak dari si ganteng menjadi pupuk organik, dan kita menanam padi organik dan sudah tersertifikasi. Nah, untuk memaksimalkan pertumbuhan padinya, tentunya kita juga menggunakan ini ya sahabat tani. Kita menggunakan pupuk organik cair ataupun jamu sehat tanaman dengan berbagai formulasi ya sahabat tani. Nah, itu formulasinya ya sahabat tani. Ya sahabat tani. Untuk produknya nanti kita akan lihat ya sahabat tani. Sementara ini hasil produksi dari padi organik yang tadi ya sahabat tani. Ini beras organik ukuran 5 kilo ya, beras Galuh organik. Nah, ini untuk yang 2 kilo. Nah, ini untuk ukuran yang 500 gram atau setengah kilo. Ini untuk ukuran yang minimalis. Dan produk unggulan di sini yaitu ini nasi liwet Galuh ya. Ini udah nasi liwet yang praktis, jadi kita tinggal masak aja. Nasi liwet instan ini beratnya 250 gram, sudah termasuk bumbu. Ini harganya cuma 20 ribuan aja, dan ini murah banget ya sahabat tani. Dan kita bisa mendapatkan nasi liwet dengan cita rasa yang gurih, nikmat, serta kualitas padi organik. Nah, itulah jadi awalnya dari ternak sapi, kemudian kotorannya kita olah menjadi pupuk organik yang kita aplikasikan di lahan sawah menjadi area pertanian organik. Setelah itu kita sempurnakan dengan beberapa POC dan juga JST yang tadi kita lihat, dan ini hasilnya beras organik yang memiliki kualitas organik ya. Tentunya ini beras yang sangat-sangat premium ya sahabat tani. Nah, mungkin itu jadi integrasi ini jadi menghasilkan
keuntungan yang sangat luar biasa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.